Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan Raw FM, pagi menjelang siang ya. Di edisi hari Kamis, di hari ketiga di bulan Desember tahun 2020, rekan Raw FM kita kembali lagi hadirkan program acara Duta Dunia kita, yang mana di sini rekan Raw untuk khusus spesial hari ini kita adakan salah satu bincang-bincang ataupun talk show spesial untuk menghadirkan belajar di udara. Nah, jadi untuk menambah pengetahuan rekan Raw FM sudah bekerja sama dengan Madrasah Sanawiyah YPKS Kota Padang Sidimpuan, dan di studio Raw FM sudah hadir narasumber kita yang nantinya akan memberikan materi ataupun pembahasan yang menarik untuk rekan Raw FM, khususnya juga mungkin para adik-adik siswa-siswi Sanawiyah Madrasah Sanawiyah YPKS. Langsung saja kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haja Iswaini Batubara. Beliau ini selaku guru fikih YPKS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu di siang hari ini, Bu? Alhamdulillah, syukurillah, pada siang hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan, kesempatan, dan begitu juga dengan umur yang panjang. Semoga kita seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita sapa dulu siswa-siswa kita di MTS YPKS. Bagaimana kabarnya anak-anak kami seluruhnya? Pada siang hari ini masih melaksanakan ujian semester ganjil dengan aplikasi CBT. Dan Ibu berdoa kepada Allah supaya anak-anak kami tetap semangat dan bisa menjawab soal-soal di CBT. Dan kepada pemirsa di rumah dan juga para pendengar Raw FM yang berbahagia, pada hari ini insya Allah kita akan menyampaikan materi nanti, yaitu seputar pelaksanaan pengurusan jenazah. Baik, nah jadi rekan Raw FM, untuk Anda semua dimanapun Anda berada yang mendengarkan kita, yang menyimak kita untuk siang ini, belajar di udara bersama Madrasah Sanawiyah YPKS Kota Padang Sidimpuan yang akan mengangkat topik pelaksanaan pengurusan jenazah. Iya. Nah, selaku guru fikih ada Ibu Haja Iswani Batubara. Apa latar belakang yang Ibu angkat untuk memilih topik ataupun tema pelaksanaan pengurusan jenazah ini, Bu? Iya, oke. Kita angkat dengan tema ataupun topik pelaksanaan pengurusan jenazah, mengingat di masyarakat kita pada saat ini sangat langka, apalagi di kalangan siswa-siswa kita. Bagaimana cara fardu kifayah yang benar, bagaimana mengetahui tata cara baik dia memandikan, kemudian mengkafani, menyolatkan, dan juga menguburkan. Maka dari itu kita angkat tema ini, mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi kita semua dan juga kepada saya sendiri khususnya. Dan insya Allah acara kita ini berkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, Ibu Iswini Batubara, mungkin langsung kami persilakan untuk memberikan pemaparannya, Bu. Oke. Baik, sebelumnya alhamdulillah pada siang hari ini kita belajar melalui udara, dan insya Allah dengan tema yang kita angkat tadi, mudah-mudahan kita dapat memahami nantinya dan dapat memberikan ilmu kepada orang banyak. Itulah tujuan kita sebenarnya. Saya selaku salah satu guru dari MTS YPKS Padang Sidimpuan mengucapkan terima kasih, karena ini adalah salah satu penambah ilmu dan penambah wawasan bagi saya selaku khususnya. Insya Allah tema ini sebenarnya rada-rada menyeramkan Dek Raja. Iya. Ya, karena bagaimanapun kita semuanya akan pasti kembali seperti yang tadi kita angkat sebagai topik ataupun tema. Iya. Nah, materi kita pada siang hari ini adalah pelaksanaan pengurusan jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma fasholli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadis an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zikrillahi, ya mengingat kepada Allah adalah salah satu anjuran daripada Rasulullah, bahwa kita adalah semuanya akan pasti merasai yang namanya mati. Siap tidak siap, suka tidak suka, baik dia seorang raja maupun seorang ustadz, apakah dia seorang presiden ataupun juga kepala, apakah dia yang kaya, yang miskin, di mana saja kita berada, pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin saja kita selama ini lalai, hanya ingin memikirkan dunia, tetapi pada akhirnya kita akan kembali kepada Sang Holik pencipta alam semesta. Nah, materi yang pertama adalah yaitu bagaimana sebenarnya fardu kifayah itu dilaksanakan. Kewajiban kita sebagai muslim kepada muslim lainnya setelah manusia itu meninggalkan dunia ada 4 perkara. Yang pertama memandikannya, yang kedua mengkafaninya, yang ketiga menyolatkannya, dan yang keempat adalah menguburkannya. Nah, yang pertama adalah memandikan jenazah. Adapun syarat-syarat yang perlu dimandikan pada jenazah itu, yang pertama adalah jenazah itu beragama Islam. Yang kedua ada tubuhnya walaupun sebagian. Dan yang ketiga bukan karena mati syahid. Nah, pada kesempatan kali ini yang dimaksud dengan mati syahid itu, kata Rasulullah, ada 5 macam. Yang pertama yaitu orang yang kena wabah, kemudian orang yang mati karena sakit perut, karena tenggelam dan tertimpa reruntuhan ataupun tertimbun tanah. Yang terakhir adalah mati syahid ataupun mati karena membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketentuan di dalam memandikan jenazah, yang pertama adalah apabila jenazahnya laki-laki, maka jenazah akan dimandikan oleh laki-laki, dan sebaliknya apabila jenazahnya perempuan maka dimandikan oleh perempuan. Dan andai kata tidak ada di sana, yaitu seperti yang saya katakan tadi, maka alangkah baiknya hanya ditayamumkan saja. Yang kedua adalah para petugas yang memandikan jenazah itu seharusnya ataupun hendaknya orang yang terpercaya dan bisa menyimpan rahasia, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, liugosil mautakumul ma'munun, hendaklah yang memandikan jenazah itu orang-orang yang terpercaya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1295. Mungkin yang ketiga adalah apabila jenazah itu memiliki penyakit berupa luka bakar ataupun ditakutkan berpisah kulitnya dengan badannya, maka sebagusnya ditayamumkan. Kemudian lokasi ataupun tempat memandikan jenazah itu seharusnya ataupun hendaknya dibuat di dalam keadaan tertutup supaya tidak pada tampak pada pandangan umum. Dan yang terakhir adalah seluruh ataupun semua perlengkapan peralatan untuk memandikan jenazah sebaiknya dipersiapkan terlebih dahulu. Apakah perlengkapannya itu sebenarnya? Yang pertama adalah air, yang kedua adalah sabun ataupun sampo bila diperlukan, yang ketiga berupa handuk untuk melap badan si mayit, dan yang keempat kapur barus dengan tujuan untuk dapat mengusir serangga ataupun bisa mengawetkan
kulit daripada si jenazah. Selanjutnya adalah yaitu berupa parit untuk mengalirkan air, utamanya bagi jenazah yang memiliki penyakit menular, yaitu dengan adanya parit tadi tidak bisa membahayakan bagi orang yang masih hidup. Mungkin itulah ketentuan-ketentuan di dalam hal memandikan jenazah. Itu mungkin Dek Raja. Baik. Baik, terima kasih Ibu Hadja Iswani Batubara atas pemaparan tentang memandikan jenazah. Iya. Dan yang pastinya ada kriteria-kriteria khusus ya Bu ya tentang Iya. hal ini, dan ada beberapa kewajiban yang harus dipersiapkan juga. Iya. Dan bisa kita lihat kalau seperti di kehidupan di lokasi ataupun di Kota Padang Sidimpuan, adanya ahli-ahli untuk memandikan jenazah. Iya, ya. Nah, itu mungkin dari Serikat Tolong Menolong ataupun dari yang namanya kegiatan-kegiatan yang dibentuk oleh lingkungan Iya, masing-masing iya. seperti itu. Itu seperti apa hukumnya, Bu? Kalau umpamanya ada sudah dibentuk berupa organisasi, apakah dia dari utusan-utusan spesial sekelompok orang yang sudah ahli di dalam memandikan jenazah, itu sah-sah saja ya, dan boleh-boleh saja, karena bagaimanapun di dalam hal memandikan jenazah itu merupakan fardu kifayah ya, bukan fardu ain. Iya, iya. Karena kalau yang namanya fardu kifayah ya, apabila telah cukup sekelompok, maka kewajiban yang lain bagi yang tidak mengerjakan atau melaksanakannya itu sudah cukup, artinya sudah bebas dari dosa. Nah, itu boleh saja Dek Raja ya. Karena ada kan yang mengatakan wajib mungkin keluarganya seperti itu. Oke. Jadi di dalam hal memandikan jenazah itu seperti yang dikatakan oleh Rasulullah tadi bahwa utamakanlah, usahakanlah keluarga sendiri kita itu yang memandikan. Apa tujuannya? Apa dibalik itu rahasianya? Umpamanya ya, misalnya ada penyakit yang ada di badan si jenazah, maka tidak akan diketahui oleh orang banyak, ataupun aib ataupun cacat tadi di badan si jenazah. Itulah gunanya dikatakan Rasul harusnya ataupun alangkah baiknya orang yang memandikan itu adalah keluarganya sendiri ataupun kerabat yang paling dekat. Makanya Rasulullah tadi mengatakan yang bisa menyimpan rahasia. Jadi kalau kita sudah mengutus sekelompok orang, seharusnya orang yang diutus itu adalah orang yang amanah, yang bisa dipercaya ataupun bisa menyimpan rahasia atau aib si jenazah. Mungkin demikian. Baik, cukup jelas sekali rekan Raw FM. Jadi kalau kamu punya pertanyaan tentang hal ini, rekan Raw dimanapun Anda berada, boleh nanti kirimkan melalui WhatsApp ataupun SMS atau dari Facebook, dari Instagram, dari Twitter, semua bisa kamu gunakan. Di WA ataupun di telepon di 0822 9999 6105. Rekan Raw FM, masih satu fardu kifayah yang baru kita bahas ya, Bu ya. Namun setelah ini kita break sejenak dulu rekan Raw FM, dan setelah itu akan kita lanjutkan dengan mengkafani dan mensolatkan. Baik, jangan kemana-mana rekan Raw, just stay tune on 105 Raw FM, your lifestyle. Tips seputar kehidupan sehari-hari, nyaman dan bersahabat, jangkau. Kembali lagi dari kawasan Sudirman 219 Kota Padang Sidimpuan, 105 Raw FM, your lifestyle. Rekan Raw FM masih di bincang-bincang kita belajar di udara bersama Madrasah Sanawiyah YPKS Kota Padang Sidimpuan, tentunya bersama Ibu Hadja Iswani Batubara. Baik Bu, tadi kita sudah sampaikan beberapa hal tentang yang namanya memandikan jenazah. Baik Bu, untuk kriteria ataupun ketentuan caranya mungkin belum ada disampaikan, mungkin boleh diteruskan. Oke. Baik. Sebagaimana tadi Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, aksiru sikro hazimil lazati yakni mautakum. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4285, yang artinya
perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan. Apakah itu pemutus kenikmatan itu? Adalah mengingat kematian. Nah, di sini kita sebagai umat beragama Islam selayaknya bagaimana tata cara melaksanakan ataupun memandikan jenazah itu. Maka bagaimana kita mandi sewaktu hidup, tentu ada sedikit perbedaan-perbedaan, yaitu tata cara melaksanakan ataupun tata cara memandikan jenazah. Yang pertama adalah apabila jenazahnya memiliki penyakit menular, maka sebagusnya diletakkan di atas meja yang panjang yang agak tinggi. Apa tujuannya? Supaya nanti bila penyakit si jenazah itu sudah dimandikan, tidak membahayakan bagi orang yang masih hidup, dan juga air daripada yang dialirkan itu tidak merusak lingkungan. Yang kedua, tata caranya adalah memandikan jenazah itu hendaknya dimulai dengan memijat ataupun menekan perut si jenazah secara perlahan-lahan. Selanjutnya, setelah jenazah itu dibersihkan dari najis, maka dibersihkan yaitu tempat buang air besarnya ataupun tempat buang air kecilnya, supaya suci dia untuk dikafani. Selanjutnya adalah memandikan jenazah itu, yaitu dimulai dengan anggota wuduknya yang sebelah kanan, sambil berniat kita yang memandikan, nawaitul gusla lihazal maiti fardol kifayati lillahi ta'ala. Itu untuk jenazah laki-laki. Sedangkan untuk jenazah perempuan, nawaitul gusla lihazihil maitati fardol kifayati lillahi ta'ala. Dan selanjutnya adalah cara memandikan jenazah itu, maka diusahakanlah yaitu dengan bilangan ganjil. Bisa 3, bisa 5, bisa kalau dipandang perlu lebih dari 5, boleh sampai 7 kali. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi di dalam hadisnya, an ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat dakhala alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nughsilu ibnatahu faqal iksilnaha salasan wa khamsan au aksaru min zalika in ra'aitunna zalika bima'in wasidirin wa alaina bil akhirati kapurun au min kapur. Apa artinya? Bahwasanya dari Ummi Atiyah Rasulullah bersabda, telah masuk kepada tempat kami sewaktu memandikan anak perempuan beliau, lalu beliau berkata, mandikanlah ia 3 kali, 5 kali, kalau masih dipandang perlu bisa sampai dengan 7 kali ataupun lebih dari itu, asalkan jangan berlebih-lebihan. Dengan apa? Dengan air dan juga bidara, ya. Kemudian setelah dengan air bidara, maka basuhan yang terakhir adalah dengan air yang bercampur kapur barus. Mungkin bidara itu di masa ini tidak ada, tetapi ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pada saat itu disebutkan di dalam riwayat bahwasanya bidara itu sebatang pohon yang memiliki daun yang sangat rindang dan daunnya itu sangat harum bila dibuat kepada air. Selanjutnya, setelah siraman terakhir dengan air yang bercampur kapur barus, maka diudukkanlah mayit itu atau jenazah itu, yaitu nawaitul wudu'a lihazal maiti lillahi ta'ala. Sama dengan kita berwuduk sewaktu mau sholat ataupun mau sembahyang atau mau beribadah yang lain. Mungkin selesai sudah di dalam tata cara memandikan jenazah, maka setelah itu ataupun selesai siraman yang terakhir tadi dan sudah diudukkan, maka diambil dengan handuk ataupun diusap supaya tidak membasahi kain kafan nanti ataupun melap daripada badan si mayit.
Mungkin itulah tata cara memandikan jenazah. Baik. Tambahannya Bu, untuk melap ataupun mengkeringkan Iya. badan jenazah Ah, itu masih di tempat pemandian atau sudah diangkat Ibu? Oke, itu biasanya dia masih di tempat pemandian sama dengan kita sewaktu habis mandi Iya. langsung dilap dan dikeringkan air dari badan kita. Baik. Kemudian baru diangkat, sedangkan kain kafan itu sudah disediakan yaitu di ruangan yang lain. Kenapa begitu? Karena fardu kifayah itu dianjurkan oleh Rasulullah supaya disegerakan atau dipercepat. Itu mungkin Baik. jawabannya. Baik, terima kasih Bu. Mungkin boleh silakan dilanjutkan. Iya, baik. Fardu kifayah yang kedua adalah mengkafani, yaitu ketentuannya yang pertama untuk kain kafan laki-laki adalah sebanyak 3 lapis, sedangkan untuk jenazah perempuan sebanyak 5 lapis. Di dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menganjurkan kepada kita untuk menggunakan kain kafan yang berlebih-lebihan. Kenapa begitu? Karena Rasulullah di dalam hadisnya dikatakan bahwasanya kain kafan yang banyak itu akan cepat rusak. Jadi kalau kita pikir-pikir bahwasanya kain kafan itu sebagus apapun, maka itu kalau sudah di liang lahat atau sudah di dalam tanah, semuanya akan menyatu kepada tanah. Selanjutnya adalah kain kafan yang sudah dipotong menjadi 3 atau 5, diusahakanlah yang berwarna putih. Itulah ketentuan Rasul. Kenapa begitu? Karena di dalam hadisnya dikatakan ilbasu min siyabikumul bayado fa innaha min khairi siyabukum wa akfini fiha mautakum. Pakailah pakaianmu yang berwarna putih, karena pakaian yang putih itu adalah sebaik-baik warna pakaianmu, dan kafanilah jenazah itu yaitu dengan warna putih. Makanya kalau kita lihat di masyarakat lebih banyak tidak ada mungkin yang memakai kain kafan hitam. Mungkin hanya Abu Nawas di dalam kisah yang memakai kain kafan hitam, itu pun ada penyebabnya, ya. Jadi di dalam riwayat, ya, mungkin legenda atau tidak, kalau kita lihat-lihat, kita baca di dalam sejarah, kenapa Abu Nawas memakai kain kafan yang hitam setelah beliau dikubur, maka malaikat itu pun heran seketika. Setelah dihampiri, maka Allah mewahyukan kepada malaikat, kenapa hamba Allah itu yang satu itu berbeda kain kafannya dengan yang lainnya, Allah, kata para malaikat. Maka ruh daripada Abu Nawas itu menjawab seketika, yaitu membalikkan pertanyaan, marrabbuka, kata apa malaikat. Maka Abu Nawas pun membalikkan pertanyaan itu, ya, ma'ikrobuka, katanya. Rupanya di dalam sejarah Abu Nawas itu adalah seorang ulama yang sangat pintar, cerdas, dan juga alim. Maka Allah pun mewahyukan kepada para malaikat supaya Abu Nawas itu ditidurkan selama-lamanya di dalam kisah sampai datangnya hari kiamat. Mungkin seperti itu sedikit cerita, ya, maka kalau kita lihat di masyarakat pun kain kafan itu semuanya berwarna putih, tidak ada yang merah. Dan mungkin banyak di kalangan kita yang bertanya, apakah bisa yang merah? Apakah bisa kain kafan yang berwarna entah hitam, entah hijau, entah kuning? Itu bisa saja, tetapi paling bagus dan alangkah baiknya sebagaimana tadi dikatakan Rasul, sebaik-baik warna itu adalah putih. Rupanya kalau kita pikir-pikir kenapa yang putih itu disukai Rasul, maka ada hikmah tersirat di dalamnya. Kalau yang putih bisa masuk segala warna. Nah itu. Setelah itu, kalau di dalam mengkafani jenazah, maka kain kafan itu dihamparkan yang 3 potongan tadi, ataupun dibentangkan, yaitu sebanyak 3 lapis
tidak berlebih-lebihan, karena di dalam sejarah Rasul ketika beliau wafat, Rasulullah itu, para pemirsa, tidak ada istilahnya dipakaikan baju ataupun serban, hanya 3 lapis. Itulah sederhananya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian setelah dibentangkan kain kafan itu, maka ditaburi dengan kain kapur baris yang sudah dihaluskan. Apa fungsinya? Apa gunanya? Untuk bisa mengawetkan badan, kemudian mengusir serangga yang akan mengganggunya. Nah, selanjutnya boleh diberi wangi-wangian, tetapi pada musim haji ataupun pada jamaah haji yang melaksanakan ihram tidak diperbolehkan memakai wangi-wangian. Nah, selanjutnya setelah selesai diberi wangi-wangian, maka supaya kain kafan itu tidak mudah lepas, diletakkanlah berupa tali pengikat di bawah, yaitu kain kafan yang paling lebar dari bawah, dengan ikatan boleh 5 ikatan, boleh menjadi 7. Di mana saja ikatan itu? Yang pertama adalah di ujung kaki, yang kedua di pergelangan kaki, kemudian di lutut, kemudian di pinggang, kemudian di dada, dan di leher, dan terakhir adalah di ujung kepala. Nah, jadi kalau umpamanya 5 ikatan, boleh saja kita lepas jadi jadi 5, yaitu tidak diikutkan, yaitu di pergelangan kaki dan di leher. Nah, itu mengenai cara mengkafani jenazah. Setelah diikat, maka selanjutnya adalah fardu kifayah yang ketiga, yaitu menyolatkan jenazah. Nah, mungkin itu saja cara-cara mengkafani jenazah. Baik, dilanjutkan Ibu sebelum kita masuk ke mensolatkan ataupun fardu kifayah yang berikutnya, berhubungan dengan mengkafani. Adanya mungkin jenazah perempuan ataupun wanita itu dibentuk dalam kerudung. Ada untuk lelaki dibentuk dalam lobe ataupun peci. Itu seperti apa? Untuk seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya untuk laki-laki 3 lapis, apakah boleh dibentuk ada bajunya, kemudian apakah ada serbannya? Itu boleh saja, tetapi dengan cara bajunya itu dibentuk lehernya seukuran dengan leher supaya mudah disarungkan nanti ke badan si mayit, ataupun serbannya itu dililitkan. Tetapi yang paling sederhana kata Rasul, yang alangkah baiknya kalau memang tidak ada seperti bajunya tadi, itu kain kafan yang kedua itu, yang lapis kedua itu dibentuklah ia menjadi bajunya. Kemudian kain sarung itu dari pinggang ke ujung kaki. Nah, itulah yang ketiga. Dan yang paling bawah adalah kain kafan yang paling lebar, yang panjang. Nah, itulah apanya. Kalau untuk perempuan boleh dibentuk jadi bajunya, kemudian jilbab ataupun kerudung yang dililitkan, dan tidak usah istilahnya seperti agama lain bahwasanya semua dibuat perhiasan, semua dibawa ke alam kubur. Tidak. Karena Islam itu adalah memiliki sifat yang sederhana, tidak berlebih-lebihan. Nah, kemudian kalau untuk perempuan tadi sudah ada baju, sudah ada lapisan pertama yang paling panjang dan lebar, kemudian dibuat di atasnya lapisan kedua adalah yaitu kain sarung. Bagaimana kita pakai sarung seperti biasa untuk perempuan, seperti itulah dibuat. Nah, mohon maaf kalau masih ada yaitu berupa cawannya ataupun celana dalam itu dibuat. Apa gunanya semua itu adalah bukan istilahnya untuk ria, untuk mengembarkan kepada orang banyak bahwasanya mayit ini sangat kaya waktu zaman hidupnya, tidak. Tetapi kita berusaha bahwasanya semua apa yang kita bawa itu adalah bisa dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Nah, itu mungkin jawabannya. Baik. Masih ada pertanyaan saya berhubungan dengan kain kafan ini. Kita apabila di pekuburan ataupun di liang lahat adanya tali yang dibuka. Nah, itu seperti apa? Disunnahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya tali itu, tali yang 7 itu atau 5 tadi,
setelah di liang lahat, maka usahakanlah membuka di bagian kepalanya. Di atas kepala. Iya, yang di atas kepala ataupun yang di lehernya. Iya. Kalau apa tadi 7, maka itu dihadapkan wajahnya itu mengarah kiblat, langsung ke tanah, menyentuh tanah. Maka dimiringkan dia di liang lahat menghadap kiblat. Itu mungkin jawabannya. Baik. Nah, mungkin nanti boleh kita kupas lagi Bu lebih detail ya tentang fardu kifayah ini, karena ini sangat menarik sekali materi. Tapi jangan kemana-mana rekan Raw FM, buat kalian juga yang punya pertanyaan, kita tunggu melalui WhatsApp di 0822 9999 6105. Lagi di 105 Raw FM Your Lifestyle, rekan Raw FM sudah di sesi terakhir kita ataupun di sesi ketiga di talkshow kita bersama Madrasah Sanawiyah YPKS Kota Padang Sidimpuan. Tentunya dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, Al-Mukarram Haja Iswani Batubara. Tentunya di siang ini kita membahas tentang fardu kifayah. Tentunya tadi sudah ada memandikan, mengkapani, terus akan dilanjutkan membawa ke masjid yang mulia untuk mensolatkan. Mungkin boleh dilanjutkan Bu? Iya, baik. Tadi kita sudah membahas yang namanya mengkapani jenazah, fardu kifayah yang kedua. Baik para pemirsa dan juga pendengar Raw FM yang berada di rumah, dan juga siswa-siswi kami di MTS PKS Padang Sidimpuan dan seluruh rekan-rekan seluruhnya di MTS PKS Padang Sidimpuan yang pada saat ini mendengarkan Raw FM dan kita belajar di udara. Nah, fardu kifayah yang ketiga adalah mensolatkan mayit ataupun setelah dikapani jenazah itu, maka disegerakan kata Rasul jenazah itu untuk dibawa ke masjid ataupun disolatkan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Shollu ala mautakum," solatkanlah jenazah itu, yaitu di antara golongan-golongan kamu. Siapakah maksudnya golongan tersebut? Adalah yaitu orang-orang Islam ataupun orang-orang Muslim. Nah, di dalam mensolatkan jenazah maka ada syarat-syarat tertentu sebagaimana kita hendak mau solat. Yang pertama adalah syaratnya suci badan, pakaian dan juga tempat solat. Yang kedua adalah jenazah itu sudah dimandikan dan sudah dikapani. Maka selanjutnya kita bawa ke masjid ataupun bisa juga di rumah, atau apabila jenazahnya tidak kelihatan, mungkin saja entah di Jakarta, entah di kota yang lain, maka itu dibolehkan sholat gaib. Nah, berikutnya, ketentuan berikutnya adalah dalam sholat mayit itu ada rukun-rukun tertentu di dalam sholat jenazah. Yang pertama adalah berniat. Yang kedua adalah berdiri bagi orang yang sanggup. Yang ketiga, takbir 4 kali. Apa-apa saja 4 takbir itu. Yang pertama, takbir pertama adalah membaca Fatihah. Ya, mudah-mudahan para pemirsa dan juga pendengar Raw FM, kalau yang namanya surah Al-Fatihah sudah hafal semuanya. Begitu juga dengan siswa kami di MTS PKS. Yang kedua adalah sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Boleh yang pendek dan juga boleh yang paling sempurna, yang panjang. Apakah dia sholawat itu? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Nah, takbir berikutnya adalah yaitu mendoakan jenazah. Apa doanya? Yaitu yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW di dalam ajarannya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa abihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasik madahu lahu waqsilhu bil ma'i was salji wal barodi wa nakkihi minal khotoya kama yunaqqas sawul abayadu minad danas wa abadil hudarun khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi
wa zaujan khairum min zaujihi wa qihi fitnatal qubari wa azaban nar. Itu untuk jenazah laki-laki. Tetapi untuk jenazah perempuan kita tinggal mengganti domirnya, atau ada kalimat ha menjadi apa tadi, ku menjadi ha. Nah, itu saja diganti. Dan untuk selanjutnya adalah takbir yang keempat, yaitu salam. Tetapi sebelumnya dianjurkan Rasulullah kita mendoakan, ada lagi doa kepada jenazah yang berbunyi, Allahumma la tahrimna ajaruhu wa la tabtinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ihwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, itulah mungkin bagaimana tata cara mensolatkan jenazah. Selesai maka segeralah untuk dikuburkan dan dibawa untuk menuju tempat berakhirnya ataupun tempat yang paling abadi, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dari situ kita bisa mengambil iktibar bahwasanya di dalam mensolatkan mayit itu sebenarnya memiliki yang namanya hikmah ataupun rahasia untuk kita selalu maju ataupun selalu semangat di dalam mendirikan kewajiban kepada Allah berupa sholat. Mungkin itulah tata cara mensolatkan. Baik Bu, dilanjutkan dengan sholat. Ya. Itu sunnahkah apakah kewajiban dalam susunan rakaat dalam mayit perempuan, mayit laki ataupun mayit? Baik. Di dalam mensolatkan jenazah sebenarnya tidak ada ruku dan sujud, tidak ada rakaat. Ya, kita hanya berdiri. Kemudian tadi jenazah itu apabila jenazahnya laki-laki maka itu imamnya berdiri sejajar dengan kepala. Kalau jenazahnya perempuan, imamnya berdiri sejajar dengan perut atau pinggangnya, yaitu dengan dekat. Dan apakah hukumnya itu sebenarnya sudah fardu kifayah. Maksud saya rakaat safnya itu Bu. Oh, Kan ada baik. ganjil, ada genap. Nah, Iya, yang sebagusnya adalah yaitu ganjil pada saf pertama, kemudian diiringi dengan saf apa yang di dalam hadis Rasul itu adalah yaitu 3 saf, alangkah baiknya. Untuk Jadi, perempuan dan untuk lelaki. laki-laki dan perempuan. Jadi kalau kita lihat bagaimana saf di dalam sholat fardu ataupun yang 5 kali sehari semalam, itu mengajarkan kita supaya kita berlomba-lomba ke saf pertama, karena disitulah yang paling banyak sebenarnya kemenangan itu didapatkan. Itu mungkin jawabannya. Berarti kalau artian kalau perempuan harus genap dan kalau atau ganjil seperti itu tidak ya Bu? Tidak ada istilah masalah, cuman kalau bisa alangkah baiknya yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah yaitu ganjil itu sebenarnya seperti tadi yang dikatakan dalam hadis bahwasanya Allah itu esa, innallaha witrun yuhibbu witra. Allah itu esa, ganjil istilahnya bukan 2, bukan 3, tetapi 1. Maka Allah itu sangat suka kepada yang ganjil-ganjil. Mungkin itu jawabannya. Dan ada juga pandangan orang banyak yang tidak mengetahui bahwasanya perempuan itu ikut sholat jenazah. Oke, iya. Nah, itu seperti apa Bu? Oke. Nah, bagi laki-laki ataupun bagi perempuan di dalam mensolatkan jenazah itu adalah dibolehkan. Artinya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam mensolatkan. Sesuai dengan tradisi daerah masing-masing. Andai kata di Mandailing biasanya biasa kita mensolatkan mayit itu, apakah ayah kita, apakah ibu kita yang meninggal, boleh saja di rumah untuk perempuan. Kemudian akan dibawa oleh para jamaah laki-laki ke masjid. Nah itu. Kemudian untuk perempuan bolehkah di masjid ikut? Boleh saja ikut, tetapi dengan membuat hijab atau tabir. Nah, seperti kita di waktu sholat, umpamanya waktu sholat di dalam tarawih atau sholat fardu biasanya di masjid. Nah itu mungkin jawabannya. Baik. Dan tentunya rekan Raw FM di penghujung waktu ini kita lanjutkan sesi tanya jawab dulu. Boleh. Ini, Bu. Ada yang masuk email dari kantin tadi
ada saya mendengar ibu mengatakan mati syahid Iya. karena wabah. Ya. Apakah yang meninggal karena corona ini termasuk mati syahid? Oke. Baik. Apakah wabah yang pada masa ini kita mengalami pandemi Iya. global ya di seluruh dunia, para pemirsa dan pendengar Raw FM, bahwasanya orang yang kena wabah sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia kita yang ditetapkan dari peraturan yaitu nomor 18 tahun 2020 tentang pengurusan jenazah yang terpapar atau terinfeksi COVID-19, mengatakan bahwasanya orang yang kena wabah itu termasuk mati syahid, yaitu walaupun syahid namanya syahid akhirat, walaupun begitu kita tetap memenuhi hak-haknya ya, hak-hak jenazah, bagaimana kita yaitu memenuhi hak-hak seorang jenazah ataupun sewaktu jenazah yang lain yang normal kita sholatkan, kita mandikan, kita kafani, tetap kita penuhi hak-haknya. Fardu Nah, itu kifayah. ya fardu kifayahnya. Baik Bu, dan dilanjutkan pertanyaan berikutnya. Ini tentang kelanjutan yang mengkebumikan tadi. Oke. Dengan mengkafani tadi Boleh. dibukanya beberapa tali pengikat jenazah. Iya. Dan apakah ada yang berbuat tali ini diangkat ke atas, diberikan Iya. ke sanak famili keluarga, digelangkan, dan katanya itu hilang sendiri. Iya ya. Terus ada mungkin dibuka dan ikut dikebumikan seperti Oke. itu. Baik. Tali pengikat yang diikatkan pada sekujur ataupun pada kain kapan jenazah tadi dengan tujuan agar kain kapan itu tidak mudah lepas, tetapi ketika di liang lahat maka petugas yang menguburkan itu membuka di bagian kepala, maka ada yang berpendapat bahwasanya tali itu bisa diikatkan di tangan anaknya, dibawa ke rumah. Sebenarnya itu di dalam agama Islam tidak ada, ya tidak ada syariat yang istilahnya menganjurkan demikian. Tetapi kadangkala kita tidak mengetahui bahwasanya tali pengikat itu sebenarnya semuanya akan ditanam ataupun dikubur di dalam tanah. Nah, itu yang seharusnya kalaupun ada orang yang berpendapat bisa digelangkan, apalagi ada anak yang sudah kematian ayahnya, digelangkan talinya di tangannya anaknya, katanya supaya tidak bermimpi, Iya. ataupun supaya tidak mengingat, Iya. ataupun menghilangkan rindu kepada sang ayah. Itu sebenarnya tidak ada itu di dalam agama kita. Yang sebenarnya adalah semua yang sudah diikatkan pada kain kapan itu tadi akan terkubur di dalam liang lahat. Itu jawaban Baik, kita. terima kasih Bu, karena waktu kita juga sudah melebihi. Dan mungkin singkat saja Bu, apa siap. rangkuman dari pencerahan ini? Baik, para pemirsa dan juga pendengar Raw FM di mana saja Anda berada, kesimpulan dari materi kita tadi yang dapat kita ambil yang pertama adalah dengan pelaksanaan pengurusan jenazah tadi, mudah-mudahan dengan penyampaian tadi dapat menambah ilmu dan juga menambah wawasan kita ke depan di dalam pengurusan jenazah. Yang kedua yaitu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam kehidupan dan penghidupan di atas buminya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah mudah-mudahan dengan penyampaian ini ada sedikit banyaknya yang tertinggal, yang berbekas di benak kita. Kalaupun Allah mengingatkan bahwasanya hidup ini adalah merupakan jembatan untuk menuju akhirat kita. Itu saja mungkin kesimpulan. Mudah-mudahan kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kita mohon ampun. Dan kita akhiri dengan nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Haji Iswani Batubara yang sudah memberikan pemaparan materi yang sangat luar biasa
dan sangat bermanfaat bagi halayak ramai khususnya. Semoga ini menjadi amal jariah buat Ibu Hajah. Amin. Terima kasih banyak atas waktunya juga sudah hadir di studio Rawa FM. Iya. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Dan terima kasih juga yang udah gabung di live Facebooknya Rawa FM. Mohon maaf yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Begitu juga komentarnya. Dan salam buat keluarga besar Madrasah Sanawiyah YPKS Kota Padang Sidimpuan. Insya Allah. Semoga sukses dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik rekan Rawa FM, jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum, selamat siang.